Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi matriks. Apa isi bagian daripada pembahasan matriks? Itu ada beberapa ya. Yang pertama ada pengertian matriks, notasi dan ordo matriks, macam-macam matriks, transpose matriks, kesamaan dua matriks, penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks dengan skalar. Selanjutnya ada perkalian dua matriks, perpangkatan matriks, soal dan solusi, determinan matriks ordo 2, determinan matriks ordo 3, inverse matriks, persamaan matriks, dan yang terakhir adalah penerapan matriks. Ya, semuanya ini akan dijelaskan, mungkin akan dibagi menjadi 3 video karena terlalu panjang durasinya kalau misal semuanya dijadikan satu ya. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang pengertian matriks sampai dengan kesamaan dua matriks. Jadi sebelum kita mulai ke perhitungan matriks, kita harus mengenal dulu apa yang dinamakan dengan matriks. Jadi pengertian, notasi, dan ordo matriks. Yang pertama, pengertian matriks. Apa itu pengertian matriks? Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur pada baris dan kolom dan ditulis di dalam tanda kurung, baik kurung biasa maupun kurung siku. Jadi kalian harus mengetahui dulu apa pengertian dari matriks. Pengertiannya itu adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang yang diatur pada baris dan kolom. Tandanya itu adalah kurung biasa atau kurung siku. Nah, contoh. Nah, ini contoh dari matriks ya. Jadi ada susunan bilangan, bilangannya berapa saja, acak ya. Tidak harus mesti 1, 2, 3, tidak berurut ya. Bilangannya acak tapi tersusun rapih ya. Tandanya itu ada kurung biasa ataupun kurung siku. Nah, setiap bilangan yang terdapat dalam sebuah matriks itu disebut elemen atau unsur matriks. Dan setiap elemen matriks mempunyai tempat kedudukan masing-masing yang ditentukan oleh baris dan kolom. Perhatikan contoh pada matriks berikut. Nah, ini ada sebuah matriks ya, ada susunan bilangan ya. Nah, baris pertama ini yang atas ya. Yang atas ini adalah disebut baris ke-1. Dan yang kedua, 167 itu adalah baris kedua. Baris ketiga itu ada yang bawah ya. Dan yang ini adalah kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah ya, jadi susunan bilangan yang tersusun atas baris dan kolom, ada barisnya dan ada kolomnya. Nah, ini ada keterangannya bahwa 2 adalah elemen pada baris ke-1, kolom ke-1. Artinya angka 2 di sini adalah baris pertama, kolom pertama. 6 adalah elemen pada baris kedua, kolom kedua. Nah, ini 6 ya, baris kedua, kolom kedua. Dan 8 adalah baris pertama, baris pertama ini ya, 8. Baris ketiga ya, baris ketiga adalah kolom ke-1 ya. Baris 1, 2, 3, baris ketiga adalah kolom ke-1. Nah, notasi dan ordo matriks. Sebuah matriks diberi nama ya, diberi nama menggunakan huruf besar dan elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Jika A adalah sebuah matriks, maka elemennya dinyatakan dengan A, IJ. IJ-nya itu artinya baris dan kolom. A-nya itu adalah angkanya, elemennya.
yang artinya elemen matriks A yang terletak pada baris ke-1 dan kolom ke-J dengan I-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai M, dan J-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N. Nah, contoh matriks A dapat dinotasikan dengan A sama dengan AIJ. Jika sebuah matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M dikali N menyatakan ukuran atau ordo matriks. Ya, ordo dari matriks A dinyatakan dengan A M dikali N. Jadi matriks itu punya ukuran yang dinamakan dengan ordo. Ukurannya itu bagaimana? Ukurannya itu menyatakan banyaknya baris dikali banyaknya kolom. M ini itu adalah baris dan N ini adalah kolom. Nah, contohnya, ada suatu matriks A, namanya matriks A ya, disimbolkan dengan huruf besar. Ordonya itu 3 kali 3, artinya banyaknya baris itu ada 3 dan banyaknya kolom itu ada 3 ya. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Ya, matriks A adalah matriks yang berordo 3 kali 3 karena banyaknya baris ada 3 dan banyaknya kolom ada 3. Ya, itu adalah ukuran dari matriks. Nah, ini ada jenis-jenis matriks atau macam-macam matriks. Yang pertama itu jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Ada yang dinamakan dengan matriks baris. Bagaimana matriks baris? Matriks baris adalah matriks yang memiliki satu baris tapi banyak kolom. Contoh, nah ini ada matriks A itu elemennya 2, 4, 6, 5, 3, hanya punya satu baris nih ya, punya satu baris tapi kolomnya berapa? Banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Dalam hal ini kolomnya itu ada 5, boleh lebih, boleh, dan seterusnya sampai banyak ya. Artinya matriks baris itu matriks yang mempunyai satu baris dan kolomnya itu banyak. Yang kedua itu ada matriks kolom. Kalau ada matriks baris artinya ada matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang memiliki satu kolom tapi banyak baris. Ya, kebalikannya dari matriks baris. Contoh. Nah, matriks A itu elemennya 3, 5, 7. Ya, ini mempunyai berapa kolom? 1. Tapi barisnya ada 1, 2, 3. Ya. Bisa lebih, bisa. Kolomnya cuma ada 1 kolom matriks kolom. Ya, itu bedanya matriks baris dan matriks kolom. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Matriks persegi berordo n dikali n, artinya baris dan kolomnya itu sama. Nah, contoh, ini ada matriks ordonya 2 kali 2 ya, ordonya 2 kali 2, artinya banyaknya baris ada 2, 1, 2, baris banyaknya kolom ada 2, 1, 2. Baris pertama itu elemennya 3, 4, baris kedua elemennya 5, 2. Baris kolom pertama elemennya 3, 5, kolom kedua elemennya 4, 2 ya. Dan yang kedua adalah contoh dari matriks berordo 3 dikali 3 ya. Ini yang tadi sama 2, 4, 6, 3, 5, 7, 8, 7, 4. Banyaknya baris ada 3, banyaknya kolom ada 3. Selanjutnya, macam-macam matriks berdasarkan pada pola elemen ya, pada pola elemen. Yang pertama itu ada matriks 0, adalah matriks yang seluruh elemennya bernilai 0 ya. Perhatikan, matriks 0 adalah matriks yang seluruh elemennya bernilai 0. Contoh, nah ini matriks A, elemennya seluruhnya 0 ya. Yang kedua adalah matriks diagonal, adalah matriks persegi yang semua elemennya 0 kecuali elemen pada diagonal utamanya ya. Matriks diagonal adalah matriks persegi, berarti matriks persegi itu matriks yang berordo n dikali n, banyaknya baris dan banyaknya kolom sama ya, yang semua elemennya 0 kecuali elemen pada diagonal utamanya. Contoh, nah ini
3 0 0 0 5 0 0 0 7 ya. Jadi diagonal utama yang mana sih? Diagonal utama itu adalah ini. Ini diagonal utama. Berapa diagonal utama elemennya? 3 5 7. Selanjutnya yang ketiga ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal ya, yang semua elemen diagonal utamanya bernilai 1. Perhatikan, matriks identitas adalah matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya bernilai 1. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi bedanya dengan matriks diagonal, kalau matriks diagonal itu elemennya bukan elemen diagonal utamanya bukan 1, tapi kalau matriks identitas itu elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Dan yang selanjutnya ada matriks segitiga atas. Ya, matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Contoh, nah ini 1 5 1 3 4 0 5 6 0 0 7. Perhatikan. Nah, itu di bawah diagonal utamanya bernilai 0, artinya ini segitiganya ada di atas ya. Kenapa ini mencontohkan segitiga yang di bawah? Ini artinya di bawah diagonal utamanya 0, mencirikan bahwa di bawah diagonal utamanya itu 0. Nah, lihat, elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0, ini artinya segitiga atas. Yang selanjutnya matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks yang elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Ini kebalikannya dari matriks segitiga atas ya. Matriks segitiga bawah adalah matriks yang elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, ini contohnya matriks A. Di atas diagonal utamanya ini 0. Nah, ini diperbaiki dulu sedikit. Nah, ini ya. Jadi, matriks segitiga bawah adalah matriks yang elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Gitu. Elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Ya. Jadi, diagonal utamanya itu harus mempunyai angka, tidak 0. Nah, apa yang dinamakan dengan transpose matrix ya? Selanjutnya ada transpose matrix. Transpose matrix. Transpose suatu matriks A adalah suatu matriks baru yang dinyatakan dengan A pangkat T. T di sini adalah lambang dari transpose ya. A pangkat T. Dan elemen-elemennya adalah elemen matriks A dengan cara menukar elemen-elemen baris pada matriks A menjadi kolom pada matriks A pangkat T. Jadi ada matriks baru ya. Dan elemen-elemen kolom pada matriks A menjadi baris pada matriks A pangkat T. Kita langsung saja ke contohnya. Ada matriks A pertamanya, matriks A itu 2, 3, 5, 1, 6, 7, 8, 4, 9. Maka bagaimana A transposnya? Nah, A transposnya itu sama dengan, nah lihat ya, ini kolom pertama atau baris pertama kita lihat 2, 3, 5 baris, maka transposnya pada A transpos itu menjadi kolom 2, 3, 5 ya. Selanjutnya baris kedua 1, 6, 7 pada A transpos itu menjadi kolom kedua 1, 6, 7. Dan baris ketiga pada matriks A 8, 4, 9, maka pada A transpos menjadi kolom ke-3 8, 4, 9. Begitu juga sebaliknya. Kolom pertama menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua, kolom ketiga menjadi baris ke-3. Maka itu dinamakan dengan A transpos. Merubah banyaknya baris menjadi banyaknya kolom. Kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Yang selanjutnya adalah kesamaan dua matriks. Perhatikan,
Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika dan hanya jika ada ketentuannya. Yang pertama itu adalah matriks A dan matriks B memiliki ordo yang sama. Ya, matriks A dan matriks B memiliki ordo yang sama. Yang kedua itu semua elemen yang seletak nilainya sama. Ya, semua elemen yang seletak nilainya sama. Maka matriks A dan matriks B dinotasikan sebagai A sama dengan B. Contoh. Yang pertama itu ada matriks A, elemennya itu 6, 4, 3, 5. Matriks B sama dengan matriks B, M, 4, 3, N. Nah, maka nilai M dan N adalah karena matriks A sama dengan matriks B, ordonya sudah sama, 2 kali 2. Maka nilai M pun sama, yaitu M adalah 6. Karena diketahui kesamaan matriks A sama dengan B, maka M-nya itu, lihat yang seletak. M itu kan seletak dengan 6, berarti M-nya sama dengan 6. Yang kedua N. N itu seletak dengan 5, maka N-nya sama dengan 5. Yang kedua, diketahui matriks A sama dengan 7 min 3 A ditambah 2 3B dan matriks B sama dengan negatif 5 4 A ditambah 3 A dikurangi B dan matriks C itu sama dengan 2 1 3 5. Jika A ditambah B sama dengan C, maka nilai A ditambah B sama dengan, kalau A yang ini itu adalah matriksnya, kalau A dan B yang ini adalah elemennya. Tadi sudah dijelaskan bahwa nama matriks itu adalah huruf besar, sementara elemennya itu adalah huruf kecil. Ya, jadi harus bisa membedakannya. Kalau ini adalah nama matriksnya, kalau ini elemennya. Ini nama, ini elemen. Ya. Kita jawab. Nah, kan ketentuannya yang pertama itu adalah A ditambah B sama dengan C, maka kita harus tulis dulu matriksnya. Ya. A-nya kan ini ditambah B sama dengan C. Ya. Jadi materi ini mirip dengan persamaan linier. Kita buat saja persamaannya. Ya, kita lihat elemen yang seletaknya. Karena kita ingin mencari A dan B, kita mulai dari mencari A dulu ya. Kita lihat A-nya itu ada di sini pada matriks A. Ya, A ditambah 2 ditambah seletak dengan mana? A ditambah 3 sama dengan 3. Ya, kita tulis. Jadi A ditambah 2 ditambah yang ditambahnya yang ini. A ditambah 3 sama dengan 3. Maka didapat A ditambah A itu adalah 2A. 2 ditambah 3 itu 5 sama dengan 3. Maka 2A sama dengan 3 dikurangi 5. Maka 2A sama dengan negatif 2 dan A itu sama dengan negatif 2 per 2. Maka didapat A-nya sama dengan negatif 1. Yang pertama kita sudah dapat A-nya. Sekarang kita cari nilai B-nya. Kita lihat juga elemen yang seletak. 3B itu ada di sini. Ditambah seletak dengan mana? A dikurangi B sama dengan 5. Maka kita tulis 3B ditambah A dikurangi B sama dengan 5. Didapat 3B dikurangi B itu menjadi 2B ditambah A-nya kan tadi kita sudah dapat negatif 1, maka kita ganti A-nya menjadi negatif 1 ditambah sama dengan 5 ya. 2B dikurangi 1 sama dengan 5. Maka didapat 2B sama dengan 5 ditambah negatif ditambah 1. Ini negatif 1-nya dipindahkan ke sini ya. Maka 2B sama dengan 6 dan B sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Nah, kita sudah dapat A dan B-nya, artinya kita bisa mengisi nilai ini. Jadi nilai A ditambah B adalah negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2. Ya, itu adalah jawabannya untuk kesamaan 2 matriks. Oke,
Terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.